Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Budiluhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan mata kuliah Desain dan Analisa Algoritma di pertemuan ke-13, yaitu tentang strategi solusi top down. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas dua kelompok pertama dari strategi algoritmik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelompok yang ketiga, itu tentang strategi solusi top down. Nah, contoh dari strategi solusi top down adalah algoritma divide and conquer. Nah, algoritma ini dulunya merupakan sebuah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperes. Jadi sekarang dikenal dengan nama divide and conquer. Jadi divide ut imperes itu merupakan bahasa Latin, artinya divide and conquer. Nah, sekarang ini algoritma divide and conquer ini merupakan strategi yang fundamental di dalam ilmu komputer. Nah, tahap-tahap dari algoritma ini dia namanya juga divide and conquer. Jadi ada beberapa tahap ya. Tapi tahap utamanya adalah divide dan conquer itu. Jadi tahap pertama itu divide. Divide itu maksudnya adalah dia akan membagi masalah menjadi beberapa sub masalah yang mempunyai kemiripan dengan masalah semula, namun ukurannya lebih kecil. Idealnya setiap sub masalah itu ukurannya hampir sama. Bisa sama atau hampir sama, tidak boleh jauh berbeda, tapi hampir sama. Kemudian conquer-nya ini adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah tersebut secara rekursif. Jadi dia menggunakan argumen rekursif juga, cuma dia diterapkan di sub masalahnya. Terakhir yaitu combine. Tahap terakhir itu combine. Combine itu artinya adalah menggabungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi masalah yang semula. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama divide, kedua conquer, baru ketiga adalah combine. Jadi sebenarnya itu namanya adalah divide, conquer, and combine. Cuma yang tahap paling utamanya adalah divide dan conquer, yang lain dinamai dengan divide and conquer, atau kalau kita singkat sebagai DNC, argumen DNC, atau argumen D dan C ya, maksudnya. D itu divide, C itu conquer ya. Nah, objek permasalahan yang bisa diselesaikan dengan argumen divide dan conquer ini adalah objek permasalahan yang dibagi yang dapat dibagi, di mana pembagian permasalahan tersebut adalah input atau instance yang berukuran n, seperti array, matriks, eksponen, dan lain-lain. Kemudian setiap sub masalah itu mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal. Dengan kata lain, algoritma divide and conquer itu akan lebih natural jika diungkapkan dalam skema rekursif. Jadi ada skema rekursifnya. Kemarin kita sudah bahas tentang strategi pencarian pada state space ya, tentang algoritma rekursif. Nah, sekarang kita akan menerapkan lagi dari algoritma rekursif ini di algoritma DNC. Tapi di sub masalah yang kecil, bukan masalah utamanya. Nah, skema umum dari algoritma ini namanya adalah pseudocode ya, pseudocode dari algoritma DNC ya. Jadi ada prosedur namanya divide and conquer dengan parameter inputnya adalah n dengan tipe integer ya. Jadi ada 2 variabel pembantu, yang pertama r, kedua k. R dan k ini dua-duanya tipe integer. Nah, algoritmanya adalah if n kurang dari sama dengan n0, then jadi kalau ukuran masalahnya sudah kecil ya, maka solve upah masalahnya misalnya sub masalah ini. Jadi saya ambil sumber ya, dia terlalu bahasa Indonesia. Jadi upah masalahnya misalnya sub masalah yang berukuran n ini, yang ukurannya n. Kalau sudah kecil, tapi kalau misalnya masih besar, maka bagi menjadi r sub masalah yang masing-masing ukurannya adalah n per k. Jadi k itu ditentukan oleh penggunanya. Kemudian for masing-masing dari r sub masalah do, untuk masing-masing r sub masalah tersebut lakukan divide and conquer n per k. Jadi dia di dalam definisi divide and conquer dia memuat lagi divide and conquer, cuma bedanya ukurannya lebih kecil dibandingkan yang utamanya. Kemudian combine solusi dari r upah masalah, r sub masalah menjadi solusi masalah semula.
Itu algoritma. Jadi ada rekursifnya, unsur rekursifnya. Nah, yang bagian if itu seperti saya bilang itu adalah base case, sedangkan else itu adalah recursive case-nya ya. Ini bukan codingan ya. Ini cuma gambaran aja. Namanya pseudocode saja, namanya adalah pseudocode ya. Nah, salah satu contoh program yang menerapkan algoritma divide and conquer adalah untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan data bilangan. Ya. Misalnya ada array 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, dan 24. Ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen. Ya. Maka tahap divide, dia akan membagi array menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah 4 elemen pertama, yaitu 4, 12, 23, dan 9. Sedangkan bagian kedua itu adalah 5 elemen terakhir. Jadi karena itu tidak 9 bagi 2 itu tidak bulat hasilnya, maka dia dijadikan 2 kelompok yang berbeda. Ada yang 4, ada yang 5. Yang kedua adalah 5 elemen terakhir, yaitu 21, 1, 35, 2, dan 24. Tahap kedua itu solve. Solve itu maksudnya conquer-nya. Ya. Solve itu tentukan nilai minimum dan maksimum untuk setiap array. Ya. Untuk array pertama, maka nilai minimumnya 4 dan nilai maksimumnya 23. Karena yang paling kecil adalah 4 dan nilai terbesar adalah 23. Ya. Untuk array kedua, yang sudah dipecah tadi, nilai minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 24. Ya. Kemudian tahap ketiga adalah combine. Combine itu tentukan nilai minimum dan maksimum gabungannya. Ya. Di mana untuk gabungan dari kedua array atau sub array ini, ya, gabungan minimumnya adalah 1 yang paling kecil, ya, dan maksimumnya adalah 24. Ya. Jadi 1 dan 24 itulah solusinya. Ya. Nah, codingannya seperti ini, silakan kalian ketikkan. Ya. Di pause dulu, kemudian ketikkan. Ini ada beberapa part, jadi silakan kalian ketik dulu. Kalau sudah silakan di save, belum bisa running ya. Ini tadi part pertamanya, ya. Selanjutnya ini adalah part keduanya. Ada 2 part jadi program pertama. Kalau sudah, coba dijalankan. Apakah hasilnya? Datanya nggak mesti sama kayak tadi ya, bebas aja. Kamu akan coba beberapa kali dengan data yang berbeda, dengan jumlah data yang berbeda. Coba lihat hasilnya bagaimana. Ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya David Bukasa, mohon diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.